631. Di pinggir Sin City, wajah biksu aja terlihat diselimuti oleh kemarahan dan keterikatan. Dia kemudian menatap Abikna dan Damar. "Ikut kembali bersamaku ke Shaolin, mungkin kamu bisa mati dengan terhormat," ujar Abikna dengan nada datar. "Mati dengan terhormat? Aku tak ingin mati. Aku tidak akan mati. Aku ingin hidup kekal abadi," ujar aja dengan raut wajah yang kusut. "Aku telah menyelamatkan nyawa banyak orang di kota ini. Lalu menggunakan anak-anak muda itu untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidupku, memangnya apa masalahnya? Jika aku hidup, maka aku akan bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi." "Saudaraku, kamu sudah tidak rasional lagi," ujar Abikna sambil menghela nafasnya. "Damar, merepotkanmu kembali, bantu aku untuk melumpuhkannya." Damar pun menyeringai sambil berkata, "Baiklah, ingin dilumpuhkan selama berapa lama, atau langsung membuatnya tak berkutik?" Bahkan seorang biksu tua seperti Abikna sekalipun tak bisa menahan untuk tiak menarik sudut bibitnya berkali-kali. Kemudian dia menghela nafasnya sambil berkata, "Lumpuhkan selama 7 hingga 8 hari. Aja kemudian menatap Damar. Ketika dia ingin membalikkan badannya, Damar sudah berada di hadapannya. Kemudian Damar pun mengangkat tangannya. Aja pun merasa dahinya seperti terbentuk sebuah balok yang keras dan kuat. Kemudian pandangannya jadi gelap dan langsung pingsan di tempat. "Damar, bisakah bantu aku bawa saudaraku ini kembali, lalu pergi bersama kami selama 3 hari?" ujar Master Abikna. "Tak masalah." Damar pun mengangguk. Dia kemudian mengangkat biksu ajan dan membawa Abikna kembali ke kota. Mereka langsung kembali ke distrik timur. Distrik timur pada awalnya adalah tempat berkumpul untuk para Night Watcher dan The Next. Namun karena kedatangan Dr. T beberapa waktu lalu, para Night Watcher dan orang-orang The Next jadi dibubarkan. Mereka tak memiliki banyak ahli di sini, tingkat dewa pun hanya ada Bu Olivia seorang. Bu Olivia dan Red Rose membawa orang lainnya dan melarikan diri, baru kemudian diam-diam pergi keluar dari pelabuhan. Di distrik timur, masih terlihat sepi dan terlihat ada banyak orang seperti sebelumnya. Setelah Damar kembali, dia melihat Chris sedang menunggu di sana. Dia kemudian membawa Damar dan yang lainnya ke sebuah bangunan kecil yang sudah ditata dengan baik lalu berkata, "Selama beberapa hari akan tinggal di sini dulu." Damar mengangguk dan berkata, "Lalu bagaimana keadaan Wadi?" "Kondisi fisiknya sangat parah. Dr. Lilia sudah melakukan operasi padanya, dan Talia masih membantunya di dalam," ujar Chris. Ujar Damar sambil menghela nafasnya. Apa caranya menstimulasi kemampuan potensinya memiliki efek samping yang lebih besar daripada jurus lonjakan kematian? Tak bisa juga langsung berkata begitu. Setelah menggunakan jurus lonjakan kematian itu, kebanyakan orang memang tak mampu menahannya. Jika tak segera ditangani, mungkin akan ada banyak orang yang mati. Dia ini, sebenarnya tak mungkin langsung mati, tetapi berdasarkan dari apa yang dikatakan Dr. Lilia, organ dalamnya termasuk otot dan pembuluh darahnya akan terkena dampak buruknya. Jika tidak ditangani dengan baik, mungkin orang itu akan merasakan yang lebih buruk daripada kematian, ujar Chris dengan senyum pahit. Guntur terduduk di sofa di lantai pertama. Dia menatap biksu aja sambil mengerutkan dahinya lalu berkata, "Master, apa dia ini saudaramu? Kenapa harus dilumpuhkan begini?" Abikna sedikit tersenyum dan berkata, "Beberapa hal yang tidak baik dalam Shaolin kami, tidak sebaiknya dibicarakan dengan orang luar." Damar pun tak banyak bicara, dia lalu membaringkan biksu aja ke sofa, kemudian berpikir dan berkata, "Kalian carikan tali yang lumayan tebal dan ikat dia. Ikatannya harus lebih kuat." Pugu dan Dewan mengangguk, kemudian keduanya pun bergegas mencari tali. Saat ini Guntur memanyunkan bibirnya dan bertanya, "Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Kita akan membawa orang pergi. Yang pertama adalah kita tak ada cara untuk membawa orang itu pergi. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengumumkannya pada orang lain. Dr. T sialan itu memberikan kita waktu 3 hari, dan sarana komunikasi di tempat ini sangatlah minim. Takutnya kita akan kesulitan untuk mengumumkannya dalam waktu 3 hari ini. Aku pergi ke Manor Hotgas dulu, di sana ada tempat penyiaran ke seluruh kota." Karena dia telah menyetujuinya untuk memberikan waktu 3 hari, seharusnya tak masalah jika harus menggunakan siaran itu. Tetapi, kita harus memastikan bahwa tidak akan ada banyak orang yang bersedia dan berencana bersedia pergi dengan kita, ujar Damar. "Ya, jika orang-orang di kota ini dibebaskan keluar, maka Night Watcher pastinya memiliki macam-macam kontrol. Bahkan mungkin akan langsung menyuruh mereka bergabung ke dalam Night Watcher.
Sebelum perekrutan Night Watcher, meskipun akan ada banyak yang direkrut, tetapi yang pertama pada saat itu kebanyakan orang berpikir untuk bisa meninggalkan kota, dan yang kedua berpikir untuk cukup berlindung di bawah pohon besar Night Watcher ini. Namun sekarang situasinya berbeda. Kedatangan Dr. T ke sini, mungkin Dr. T akan bisa memberikan mereka kebebasan selamanya, sedangkan jika bergabung dengan Night Watcher, mungkin saja kapanpun akan menghadapi bahaya. Tentang akan ada berapa banyak orang yang ingin bergabung dengannya, Damar juga benar-benar tak tahu. Dia pergi sendiri ke rumah Hotgas, dan kali ini dia menyiarkannya ke seluruh kota. Ketika dia kembali ke distrik timur, dia melihat sudah ada banyak orang yang memadati distrik timur. Banyak orang The Next yang sebelumnya telah dibubarkan, namun ketika tahu tentang kembalinya Damar, mereka kembali berkumpul ke distrik timur lagi. Orang yang mau bergabung ternyata tidak sesedikit apa yang dibayangkan oleh Damar, tentu saja, bukan yang banyak sekali, tetapi hatinya seolah larut tenggelam. Dia merasa bahwa di antara ratusan ribu orang yang ada di Sin City, hanya sekitar 30% yang bersedia pergi dengannya. Dan sebagian besar adalah orang-orang biasa, beberapa orang yang berlatih bela diri, orang-orang di dunia bawah tanah, hampir kebanyakan dari mereka yang tak bersedia. Bahkan jika pergi hingga 50%, kebanyakan orang yang masih tersisa tetaplah memiliki kekuatan yang menakutkan. Damar pun tiba-tiba menyadari, kalau dia sendiri sepertinya sudah terbiasa menghadapi situasi yang seperti ini. Dr. T menyetujui untuk membiarkannya melakukannya, selain kalau dia telah mengetahui kalau ada banyak orang yang tak bersedia meninggalkan kota, pasti sebenarnya ada alasan lain. Itu artinya jika mereka pergi bersama Damar, dan sekelompok orang itu kembali ke dunia biasa, bagaimana cara untuk mengatur mereka juga merupakan suatu masalah yang sangat besar yang nantinya akan melibatkan banyak tenaga besar dari Night Watcher. Orang-orang yang masih tersisa, tetap saja mereka yang memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Tentu saja, Damar tak mampu paham dengan pola pikir Dr. T. Dia tak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang ini nantinya, dia bahkan merasa kalau dunia ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dr. T sendiri. Orang-orang yang direkrut itu, cita-cita itu, mungkin telah dia sampaikan pada orang-orangnya itu. Tak peduli apapun itu, masalah itu telah berkembang sampai ke arah ini, Damar juga tak punya pilihan lain selain melakukan ini. 3 hari pun berlalu dalam sekejap mata, pada waktu itu dia menemukan Adelio, dan meminta Adelio untuk terbang kembali untuk memberitahu Hugo Wong tentang hal yang terjadi di sini. Dan Hugo Wong pun menyetujui tindakan yang dilakukan oleh Damar. Sekarang Night Watcher perlu beristirahat, untuk menyambut jikalau di masa depan mungkin akan ada invasi Ghost dalam skala yang besar. Pada saat ini, benar-benar taat acara untuk terus-menerus bertarung dengan Dr. T. Jika kembali lagi terulang kehilangan seseorang seperti Damar atau Martin, Night Watcher yang sekarang sudah tak mampu untuk menerimanya lagi. Lalu Hugo Wong mengirimkan sekelompok Night Watcher untuk membantu mendata siapa saja orang yang mau pergi dari sana. Jika ada orang yang bersedia bergabung dengan Night Watcher, setelah didata dan saat kembali ke dunia biasa, mereka semua akan dikoordinir secara menyeluruh. Antara dengan Dr. T telah mencapai keseimbangan sampai dalam batasan tertentu. Saat ini di pelabuhan Sin City, ada sebuah kapal barang yang perlahan tiba. Di atas kapal tersebut ada banyak orang yang bersorak dengan semangat. Sedangkan di dekat pelabuhan, ada total 18 orang tingkat dewa yang berada di sana. Tetapi ke-18 tingkat dewa ini tidak diizinkan untuk ke pelabuhan. Mereka hanya berjaga di setiap persimpangan dan tak membiarkan orang lain pada waktu ini untuk berada di pelabuhan itu. Dengan cepat banyak orang-orang di kapal itu yang memindahkan barang-barang mereka. Di antaranya adalah peralatan-peralatan berteknologi tinggi. Banyak dari barang-barang itu yang setelah dipindahkan, mereka lalu membawa barang-barang itu ke sebuah gudang yang berada di dekat pelabuhan. Gudang ini adalah tempat biasanya Hotgas menyimpan persediaan barang. Hanya saja sekarang gudang itu sudah dikosongkan, sehingga semua barang-barang itu disimpannya di dalam sana. Kemudian Dr. T sendirilah yang akan mengatur pengaturan tempat diletakkannya barang-barang itu. Setelah selesai ditempatkan, dia tiba-tiba menyalakan sebuah alat dan timbul suara yang keras dari alat itu. Jika Damar cukup mampu untuk mendengarnya, dia akan menyadari bahwa suara-suara ini memiliki kemiripan dengan suara Ghost. Bersambung, 632. Zes, zes, zes. Suaranya sangat berisik, tidak tahu apakah itu sebuah suara audio yang direkam ataukah suara sinyal yang ditransmisikan. Alat itu pun perlahan mulai mengeluarkan cahaya.
Dr. T kemudian menarik kursi yang ada di sebelahnya dan duduk. Lalu dia membuka sebuah buku catatan dan mulai mencatat sesuatu. Catatan yang ditulisnya menggunakan bahasa Inggris, dan jika Damar ada di sana, dia pasti akan menemukan banyak hal. Setelah Dr. T selesai menulis, dia menulis catatan itu dalam satu halaman penuh. Kemudian dalam diam dia membaca kembali catatan itu berulang kali. Dia mengingatnya dalam hati, kemudian setelah membaca catatannya itu dengan puas, dia segera merobek halaman kertas itu dan membakar semuanya. Kemudian dia meletakkan kursinya dan berbaring di kursi itu. Ada seulas senyum yang muncul dari sudut bibirnya. Setelah berbaring sejenak, dia kembali duduk dan kembali berjalan ke meja yang telah dia hampiri. Beberapa laci yang ada di atas mejanya semuanya memiliki kunci kombinasi yang sangat rumit. Dia terus membuka salah satu kunci yang ada di laci itu lalu mengeluarkan sebuah buku catatan yang ada di dalamnya. Dia mengambil sebuah pena dan mulai menuliskan sesuatu. Untuk waktu yang lama dia tidak membuat catatan. Hari ini barang-barang yang ada di kota LH akhirnya semuanya terkirim. Waktunya ternyata jauh lebih cepat daripada yang aku perkirakan. Aku awalnya mengira mungkin akan menghabiskan waktu sampai setengah bulan, tetapi tak disangka dengan kekuatan Franz, hanya dalam waktu 10 hari semua barang itu sudah bisa tiba di sini. Lain hari aku akan memberikannya sebuah hadiah. Ya, membuatnya untuk menembus tingkat dewa. Walaupun bakatnya tidak terlalu bagus, tetapi aku masih mempunyai beberapa cara kecil. Walaupun barang ini semakin lama semakin sedikit, aku harus bisa sedikit lebih menghematnya. Keberadaan Damar telah melampaui perkiraanku. Pemilik tulang naga, bakat dalam dirinya benar-benar menakutkan, terlebih ketika dia telah berhasil mencapai tingkat dewa. Mungkin saja itu ada hubungannya dengan bahaya. Anak yang berada di Night Watcher dalam generasi ini, dapat menyerap tulang naga dengan sangat cepat. Tentu saja, itu karena mereka belum merasakan efek samping dari penyerapan tulang naga itu. Setelah dirangkum selama bertahun-tahun ini, apa yang dikatakan oleh dia ternyata benar. Ini merupakan yang terbaik untuk menjadi jalan agar diri ini bisa menjadi Undying Flame. Disayangkan, antara aku dan Iman, masih ada beberapa kekurangan bakat. Jika aku sudah mencapai tingkat Undying Flame, apa yang selama ini ingin aku lakukan semuanya akan terlaksana dengan sempurna. Tetapi aku rasa hari itu akan segera datang. Harus selalu mengawasi Damar, aku sangat ingin bisa menggunakannya. Anak ini, aku benar-benar menikmatinya, sepertinya aku harus belajar dari Iman. Kemudian menemukan beberapa bibit baik dari mereka yang belum pernah berlatih bela diri. Aku sekarang mencari orang-orang memiliki batas atas. Wallace Moe termasuk salah satunya, tetapi Wallace Moe selalu mengawasiku. Orang yang harus mati ini, setelah bertahun-tahun aku belum bisa mendapatkan kepercayaannya, sementara sampai sekarang aku juga belum bisa mengetahui dengan jelas apa niatnya. Lalu dia menulis sebuah paragraf yang panjang. Jika ada yang dirasa tak sesuai, dia langsung mencoret semuanya. Dia beristirahat sejenak dan kemudian melanjutkan menulis. Ya, sama seperti yang kupikirkan, tidak banyak orang yang dari Sin City yang mau kembali, kecuali jika Night Watcher tidak peduli dengan mereka. Damar, anak ini masih sangat muda. Jika si Rubahu Gowong itu ada di sini, takutnya itu akan menjadi sebuah pemandangan yang berbeda. Tentu saja, semua ini ada di dalam rencanaku. Bloody, seharusnya memang sejak lama seharusnya sudah mati. Bisa dibilang Damar telah membantuku. Dia seperti sedang menulis buku harian. Dia terus mencatat dan menulis banyak hal di sana. Kemudian akan ada bagian yang dikoretnya. Terakhir, dia menuliskan, kali ini berhubungan dengan mereka lagi. Aku melihat beberapa masa depan, selangkah lebih dekat dengan tujuanku. Hari yang indah. Setelah selesai menulis, seulas senyum terlihat di wajahnya. Kemudian dia melihatnya sebentar, dan kembali mencoret beberapa hal. Setelah dia merasa puas, dia kemudian menutup bukunya, dan membuka kembali laci itu. Jika diperhatikan, maka akan ditemukan bahwa ada banyak buku-buku dengan model yang hampir sama di dalam laci itu. Kemudian dia menutup lacinya lalu menguncinya. Dia mencari sebotol anggur merah, lalu menuangkannya dalam gelas. Dia menghirup udara bebas sambil melihat ke arah langit, mengangkat gelasnya dan berkata, "Cheer." Tidak tahu juga dengan siapa dia bersulang. Damar pun tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Dr. T. Tentu saja, selain dirinya sendiri, tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang sedang dicatatnya, tidak tahu apa yang terjadi padanya, termasuk orang-orang yang berada di bawah tangannya. Di ruang laboratoriumnya yang sesungguhnya,
tidak ada yang mengizinkannya masuk. Percobaan yang dilakukannya, menciptakan penemuan, bahkan dia sama sekali tidak membutuhkan asisten. Ini adalah tempat Dr. T yang sesungguhnya, dulunya dia adalah ilmuwan terkuat di Night Watcher. Namun tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya, dia akan membantu Night Watcher dan membuat Night Watcher jadi lebih kuat. Dia menyediakan seragam tempur, bahkan memberikan beberapa ide. Tetapi dia sepertinya berjalan berlawanan dari Night Watcher, ini adalah seorang orang gila. Tidak ada yang tahu bagaimana pola pikir orang gila ini. Damar melewati 3 hari ini dengan aman, dan keberadaannya dominan digunakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban saja. 3 hari kemudian, kebanyakan dari mereka yang bersedia meninggalkan Sin City berkumpul di distrik timur, jumlah orangnya tidak sedikit, kemudian mereka akan meninggalkan kota secara berkelompok. Setelah 3 hari berlalu, Damar dan yang lainnya juga telah selesai. Beberapa orang lainnya yang ingin pergi namun dikarenakan waktu yang telah disepakati telah tiba, mereka jadi tak bisa mendaftar. Damar dan yang lainnya pun tidak berlama-lama di sana, 11 orang yang datang ditambah dengan penipu tua, mereka lalu menaiki pesawat Adelio dan pergi meninggalkan kota. Kali ini, tujuan mereka adalah markas Night Watcher. Ini juga menjadi pertama kalinya bagi Damar semenjak dia menjadi pemimpin untuk kembali ke markas Night Watcher. Setelah tiba di bandara, Damar menatap penipu tua itu dan bertanya, "Penipu tua, apa kamu juga mau ikut pergi dengan kami ke markas Night Watcher?" Orang tua itu menyuruhku untuk pergi ke sana, ujar penipu tua itu sambil memanyunkan bibirnya. Kemudian dia mengusap-usap tangannya sambil berkata, "Beri aku sedikit uang, aku akan kembali ke kota LH untuk menemui cucuku." Damar pun terdiam dan Chris segera mengeluarkan kartu ATM dan berkata, "Passwordnya 6 nomor di belakang nomor kartu itu, di dalamnya ada banyak uang, kamu bisa menggunakannya semaumu." "Aman," ujar penipu tua itu sambil tersenyum. Di sampingnya, Master Abikna memikul biksu aja di pundaknya dan tersenyum tipis. "Damar, apa kamu tertarik untuk ikut ke Shaolin bersamaku?" "Tidak jauh." "Ya, markas Night Watcher dengan Shaolin berada dalam satu provinsi yang sama." Penipu tua itu berpikir sejenak dan berkata, "Bukannya tidak mungkin, kalau begitu aku pergi dulu denganmu, lalu aku baru pergi ke kota LH." Master Abikna mengangguk, kemudian dia menoleh ke arah Damar dan berkata, "Damar, kalau begitu kami pergi dulu." "Sampai bertemu lagi," ujar Damar sambil tersenyum. Ketika mereka pergi, Damar dan rombongannya juga masuk ke dalam mobil kemudian mereka bergegas pergi ke markas Night Watcher dengan tenang. Mereka langsung menaiki mobil dari dalam bandara. Saat ini Damar dan tim 11.762 diperlakukan layaknya artis. Mereka banyak ditampilkan di acara TV, maka dari itu saat berada di jalan mereka harus menggunakan masker. Dengan cepat, mereka telah sampai di markas Night Watcher. Markas Night Watcher pun kini kembali hidup dan ramai seperti biasanya. Bisa dikatakan dari sini sampai pada tingkatan tertentu, dirinya adalah sebuah perbandingan dari kota kecil yang makmur. Mobil mereka terparkir di barisan tengah gedung tinggi. Setelah Damar turun dari mobil, mereka langsung berjalan ke atas. Di dalam kantor, ada Bagas yang duduk di sana sambil memegang dokumen di tangannya, melihatnya dengan malang. Sedangkan Hugo Wong dia berada di samping, memegang secangkir teh sambil melihat-lihat TikTok. "Oh, sudah kembali," ujar Hugo Wong dengan senang saat melihat Damar. "Kamu ini sudah menjadi pemimpin Night Watcher negara H, bukannya kamu bisa lepas tangan saja?" Damar pun berdeham, kemudian dia berkata, "Itu hanya nama yang sematkan saja, tunggu ketika Pak Tua sudah kembali, maka itu akan dikembalikan padanya lagi." "Kamu percaya atau tidak setelah dia mendengar ucapanmu ini, dia selamanya tidak akan pernah kembali?" tanya Hugo Wong menggodanya sambil menatapnya. Setelah mengatakannya, dia berpikir sejenak dan berkata, "Tapi jika kamu kembali juga tak apa-apa, aku dan Bagas mengurusi masalah-masalah Night Watcher. Tujuanmu adalah tetap masih harus membuat dirimu lebih kuat lagi. Kurang perencanaan jika kamu menghabiskan banyak waktumu hanya untuk mengurusi Night Watcher. Beberapa masalah besar, nanti aku akan meneleponmu untuk mendiskusikannya." Setelah mendengar ini, Damar pun berkata, "Jadi, apa aku sudah pergi dari markas?" Hugo Wong mengangguk dan berkata, "Tidak mensyaratkanmu untuk berada menetap di suatu tempat, sementara ini seharusnya tidak akan ada ghost hebat yang akan mendarat. Lalu apa rencana selanjutnya yang akan kalian lakukan?" "Mencari cara untuk bisa menembus Undying Flame," ujar Damar sambil mengelus hidungnya.
Tetapi sekarang aku juga masih tidak tahu, selanjutnya, harusnya melanjutkan untuk pencarian tulang naga yang masih tersisa. Aku akan kembali ke kota NJ dan melanjutkan membuka restoran, ujar Martin yang berada di sebelahnya sambil mengusap hidungnya. Bersambung, 633. Damar menatap Martin dengan heran dan berkata, apa kamu tak bisa menemukan tulang nagamu sendiri untuk peningkatan dirimu? Martin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih memiliki beberapa tulang di tanganku, ayahku yang menyisakannya, sementara ini aku belum selesai menyerapnya. Kecepatan penyerapan tulangku pun tak secepat kalian, dan juga aku hanya mampu menyerapnya di lingkungan yang tenang, baru bisa mendapatkan kondisi latihan yang baik, dan juga, mantra terlarangku tersegel, dalam beberapa tahun ke depan, masih harus berlatih lagi. Mantra terlarang, tanya Damar, untuk apa kamu melakukannya? Untuk melatih pikiran, ujar Martin menjelaskannya sendiri. Damar pun terdiam. Saat itu Hugo Wong pun berkata, melatih pikiran seperti ini, kalian harus memperhatikannya. Walaupun aku tidak berlatih bela diri dan tak memiliki bakat itu, tetapi kondisi pikiranku cukup bagus. Berdasarkan pernyataan Iman, dia awalnya telah melewati langkah yang paling penting untuk bisa mencapai tingkatannya yang sekarang ini. Oleh karena itu kalian di masa depan harus bisa mencapai tingkatan ini, mungkin akan ada pertimbangan yang seperti itu. Adapun apa maksud dari kondisi pikiran itu sendiri, sebenarnya aku juga tak terlalu mengerti. Di dunia ini orang yang sudah mencapai tingkatan Undying Flame mungkin tidak banyak, bahkan mungkin hanya Iman satu-satunya yang berada dalam sejarah, tetapi Iman dan kalian berada di jalan yang berbeda, jadi ini hanya sebuah referensi saja. Damar mengangguk dan berkata, aku mengerti. Lalu kalian, sudah memiliki rencana apa? Urusanku sekarang telah diketahui oleh keluargaku. Awalnya aku sebenarnya selalu berpikiran untuk memberitahukan keluarga di rumah, anak lelakimu itu sebenarnya hebat, tetapi dari awal aku tak pernah berani mengatakannya. Bahkan karena aku tak hentinya memberikan uang pada orang rumah, dan memberikan mereka lingkungan kehidupan yang baik, kerabat dan teman-teman keluargaku berpikiran kalau aku di luar bekerja melakukan hal-hal yang kotor, yang memberikan tekanan besar bagi orang tuaku, ujar Chris yang saat ini buka suara. Jadi, aku berencana untuk pulang dulu, lalu merawat mereka dalam waktu singkat ini, juga ya unjuk diri di kerabat dan teman-teman. Kalau begitu kamu benar-benar unjuk diri, umpat Dewan. Kalau kamu, ujar Chris sambil melihat ke arah Damar. Aku akan kembali untuk menemani istriku, aku juga berencana untuk menunjukkan diriku, aku juga seharusnya berada tampil di TV. Sekarang aku adalah salah satu anggota dari tim legendaris. Sepupuku akhir-akhir ini mungkin dalam suasana hati yang kurang baik, ujar Dewan sambil terkekeh. Ya, ketika sepupunya itu berada di pesta pernikahannya kemarin, wajahnya serasa dipukuli, sekarang dia tahu bahwa Dewan sangat hebat, mungkin akan jauh lebih merepotkan. Kalau begitu kamu benar-benar unjuk diri, ujar Chris tanpa bisa berkata-kata. Aku tak ada urusan apapun, aku akan kembali ke kota LH atau dengan dia pergi mencari tulang naga. Di sebelahnya, Lilia buka suara, tentu saja, ketika ada tugas yang harus dikerjakan, aku juga akan mengerjakannya. Di sebelahnya, Guntur mengumpat dan berkata, aku akan ke kota BJ, orang-orang yang berada di sekitarnya 1-2 orang sangatlah malas. Aku harus mengawasi mereka untuk benar-benar berlatih. Sialan, aku harus mengejar Damar. Tetapi Merela dan tim 11.762 dan anggota lainnya memiliki kesenjangan yang semakin lama semakin besar. Benar-benar membuat orang jadi tak nyaman. Talia juga menunjukkan kalau dia akan pulang, sedangkan Pugu dan Lilia sama, berencana untuk kembali ke kota LH dengan Damar terlebih dulu. Jika ada pekerjaan, tim akan berkumpul. Tentu saja, selama tidak ada kemunculan setingkat Gold Ghost atau Ghost lainnya, sementara tim 11.762 juga tidak akan berkumpul. Anggota di tim ini memang tidak banyak, tetapi jika ditempatkan di dunia, cukup untuk bisa membuat kekuatan apapun menjadi takut. Kalau begitu, aku juga akan kembali ke kota LH, ujar Bagas yang malang. Hugo Wong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tetap di sini, bersamaku belajar untuk mengurusi hal-hal kecil di Night Watcher. Sial, semuanya sedang kulihat. Ujar Bagas mengumpat, aku ini sedang melatihmu, ujar Hugo Wong sambil menghela nafasnya. Mengapa kamu tak paham dengan niat baikku? Bagas, Damar meliriknya dengan simpati lalu kemudian bertanya, oh ya, bahkan jika menambahkan Bagas ke dalam tim kita,
juga hanya ada 10 orang, aku ingin melengkapi penyusunan tim. Dengan pemahaman tim kalian, sekarang harus ada tingkat dewa dulu baru bisa mengisi kekosongan kalian. Untuk mengikuti ritme dari pertempuran kalian, hanya ada terlalu sedikit keberadaan dari dewan. Masih harus menunggu, penampilan Wendy sekarang adalah menentukan bakat, beri waktu 2 tahun, yang mungkin bisa menembus tingkat dewa. Sekarang kita memiliki cukup banyak tulang di tangan kita, sekalinya muncul tingkat dewa, dia mungkin juga akan sama seperti kalian, menjadi eksistensi pada tingkatan DMC pada satu waktu, ujar Hugo Wong. Lalu Sela, bakatnya sedikit lebih kurang. Jika dia tak bisa mengikutinya, lalu nantinya aku menyuruh nomor 2 untuk memasukkan kalian. Damar berkata dengan pusing, lupakan saja nomor 2, kita di sini sudah menerima pukulan yang berat, ditambah lagi dengan satu pukulan berat. Kita mungkin bisa muak, ya, Night Watcher nomor 2 yang sekarang ini, juga seorang wanita yang jarang sekali bicara, ditambah Puguh yang berada dalam kelompok, sebenarnya itu menjadi sedikit membuat repot. Kalau begitu lihat saja nanti, sebenarnya cukup sia-sia untuk memasukkan tingkat dewa ke dalam tim kalian, ujar Hugo Wong sambil menggelengkan kepalanya. Kalian pergi untuk jenguk Sally, Sally juga dianggap telah mengubah hal yang buruk menjadi baik, dengan cederanya yang parah kali ini, sekarang di tim kalian yang berhasil mencapai tingkat dewa, sudah ada 9 orang kecuali Bagas. Damar sebenarnya sudah tahu tentang hal ini, tetapi Sally masih belum pulih dari cederanya. Menurut pernyataan Lilia, dia diperkirakan tidak bisa langsung pulih hanya dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan saja. Baiklah, ujar Damar sambil mengangguk. Kalian memiliki rencananya masing-masing. Kita bekerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan saja, tetapi aku hanya ingin mengingatkan satu hal, yaitu jangan malas, ujar Hugo Wong. Kalian harus pergunakan waktu kalian untuk memperkuat diri kalian sendiri, karena kita tak ada yang tahu kapan serangan dari Ghost itu akan terjadi selanjutnya. Damar mengangguk dan berkata, tenang saja, kita tak akan bermalas-malasan, kita harus bisa mengejar waktu 3 tahun yang terbuang sia-sia itu. Sekelompok orang itu kemudian pamit kepada Hugo Wong dan juga Bagas yang malang. Kemudian mereka pergi untuk menjenguk Sally, sedangkan Damar dia pergi seorang diri untuk bertemu mengobrol sebentar dengan Wendy dan Sela. Wendy memang menunjukkan bakatnya yang hebat, dan dia berusaha keras ketika dia sedang berlatih. Setelah mengobrol sebentar, di malam harinya mereka kemudian pergi meninggalkan markas Night Watcher. Damar, Raisa, Puguh, dan juga Lilia, mereka berempat pergi kembali bersama ke kota LH. Lilia ketiganya tetap memilih villa yang sebelumnya pernah mereka tinggali selama setengah bulan untuk dijadikan tempat mereka tinggal saat ini. Sementara Damar, dia pergi menuju rumahnya. Villa yang dia berikan sendiri kepada neneknya, yang sekarang ditinggali oleh seluruh keluarga besar juga sangat ramai. Akhir-akhir ini jumlah tamu keluarga tiba-tiba menjadi banyak, dan juga kerabat yang biasanya jarang berkomunikasi kini menjadi menghubungi mereka. Terutama mereka yang dulu sempat menjauh dari Rudy, saat ini mereka mulai aktif untuk mengontak lagi. Awalnya bahkan jika Damar tak bermasalah pun, tetapi tidak banyak orang yang bersedia berhubungan dengan mereka. Tetapi sekarang, semenjak semua orang tahu bahwa Damar telah menjadi pahlawan, orang-orang ini mulai secara aktif menghubunginya. Yang terpenting adalah bahwa Night Watcher tidak menyembunyikan apapun, mereka juga telah mengumumkan tentang apa saja properti yang dimiliki oleh Night Watcher, termasuk anggota dari tim Damar dan kepemilikan saham di perusahaan dan lain-lain. Semuanya telah diumumkan, tujuannya pun sangat sederhana, mereka ingin menarik orang-orang biasa agar mau bergabung dengan Night Watcher. Damar sendiri pun tidak tahu kondisi ada berapa banyak uang yang dia miliki, Night Watcher telah mengaturnya dengan jelas. Setelah hal itu diumumkan, jumlah pemuda yang ingin bergabung dengan Night Watcher pun jadi meningkat. Tentu saja, kerabat dari keluarga Damar pun juga mulai aktif menghubungi mereka. Masyarakat ini, selamanya adalah nyata, bahkan jika belum lama sebelumnya, dunia ini telah mengalami sebuah bencana. Saat ini di rumah Damar, kecuali keluarga besar, masih ada juga beberapa orang, mereka semua adalah kerabat Rudy. Tetapi mereka bukan termasuk ke dalam keluarga Ardiansyah, mereka termasuk ke dalam kerabat jauh. Akhir-akhir ini yang menelepon Rudy dan mengatakan ingin datang untuk bermain, Rudy pun tidak menolaknya. Dia yang akhir-akhir ini, menjalani kehidupan yang baik, di kantor banyak orang yang membuat kalau Damar adalah putranya. Saat ini di rumah, keadaannya terlihat ramai dan sibuk, semua orang berada di ruang tamu dan dipenuhi oleh banyak orang.
Mereka berkumpul bersama dan sedang menonton TV. Damar akan muncul, ujar Lily dengan bersemangat. Ya, hari ini adalah hari di mana program yang mewawancarai Damar resmi ditayangkan. Bersambung, 634. Saat ini ruangan itu pun dipenuhi oleh orang-orang. Di layar TV, Katia yang membawakan acara itu sudah mulai perkenalan. Penonton yang berada di dalam ruang siaran itu, kursi penonton pun telah terisi penuh. Bahkan ada beberapa anak gadis yang tampak sedang memegang semacam papan lampu yang bertuliskan pahlawan. Ya ampun, apa sekarang gadis-gadis pemburu artis itu kini sudah berubah memburu yang lain? Tanya Yeremia yang keheranan. Lily menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah, aku bukan gadis seperti itu, tetapi selama waktu ini, banyak teman perempuanku dulu yang mereka sudah mengetahui kalau Damar adalah kakakku, mereka mulai menghubungiku untuk meminta tanda tangan. Orang lain pun jadi ikut tercengang. Ketika Damar membawa Chris dan Talia, berjalan dari belakang mengenakan seragam tempur Night Watcher, orang-orang yang berada di tempat siaran itu pun mulai riuh. Pahlawan, 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 ini sudah sama kondisinya seperti ketika dulu Damar dan Ilya berada di sebuah negara kecil, yaitu di negara Ne. Tetapi karena mereka merekam program tersebut di sebuah ruangan rahasia, jadi tidak ada kerumunan yang begitu heboh. Damar bertiga kemudian tersenyum dan menyapa, dan kemudian duduk. Lihatlah, Damar terlihat begitu gugup, ujar Maya sambil tersenyum. Rasanya aku belum pernah tampil di TV, ujar Rudy yang juga ikut tersenyum. Saat ini, di sebelah mereka ada seorang pria parubaya yang berkacamata sedang menghela nafasnya. Sekarang Damar kalian sedang unjuk diri ya. Dia merupakan teman Rudy semasa kecil, yang juga merupakan teman sekelas Rudy. Hubungan mereka sedikit mirip seperti Damar dengan Gladys. Mereka sedari kecil belajar di sekolah yang sama sampai berkuliah. Ketika Damar masih kecil, kedua keluarga ini masih sering mengunjungi satu sama lain. Saat itu Rudy sedang dalam suasana hati yang buruk di rumah, lalu dia pun akan pergi ke rumah dia untuk minum. Orang itu bernama Halim. Namun kemudian setelah Damar mengalami musibah, baik itu Halim ataupun Rudy, keduanya sengaja untuk saling menjauh. Baru-baru ini Halim yang berinisiatif terlebih dahulu untuk menghubungi Rudy. Dia membawa istrinya dan seorang teman sekelas semasa mereka kuliah yang bernama Akbar untuk datang menemui Rudy. Kami tidak tahu, ujar Rudy sambil tersenyum. Awalnya bukankah dia dijebak dan dipenjara? Saat itu dia terkena hukuman penjara seumur hidup, tetapi siapa sangka dia tiba-tiba bisa bergabung dengan Night Watcher. Dari ucapannya terasa seperti ada rasa yang aneh. Kedua orang ini, ketika mereka masih muda, Rudy mengira mereka adalah saudara sendiri, bahkan mungkin lebih dekat daripada itu. Telah tumbuh bersama sejak kecil hingga dewasa, dia merasa tak peduli apapun yang terjadi pada dirinya, mereka pasti akan mendukung dirinya. Tetapi pada saat itu, Rudy seperti telah kehilangan pohon besar berlindung keluarga Ardiansyah. Dan mereka, malah tampak perlahan menjauh. Selama 9 tahun itu, Damar telah mengalami banyak hal. Begitu pula dengan Rudy dan istrinya, mereka tak bisa melihat rasa hangat dan peduli dari orang-orang. Alasan mengapa sekarang begitu baik pada keluarga Maya adalah karena dalam beberapa tahun itu, orang-orang yang berada di sisi Maya, walaupun juga dalam keadaan sulit, tetapi tak pernah memutuskan kontak dengan mereka. Itulah sebabnya mengapa Damar kemudian bersedia untuk membantu Lily, lalu dia juga tak mengatakan apapun ketika yang lainnya pindah ke sini. Orang yang terus berbicara itu namanya Chris. Kalian juga tahu, kalau Kak Chris itu sangat lucu. Dia sangat lucu dan juga sangat tampan, dan dia suka menggait anak gadis, ujar Lily yang saat ini berinteraksi dan memperkenalkannya pada mereka. Lalu pada saat itu, dari luar terdengar suara ketukan pintu. Lily, pergi dan buka pintunya, ujar ibunya Lily yaitu Nita. Aku tidak mau pergi, aku mau menonton acaranya sampai habis dulu. Gumam Lily, tetapi dia tetap patuh dan pergi. Saat sampai di mulut pintu, dia melihat Damar dan bertanya dengan heran, Damar, kamu kembali. Apa masalahnya sudah selesai? Damar mengangguk sambil tersenyum, sudah selesai. Mereka semua ada, bukan? Semuanya ada, ujar Lily. Aku sedang menonton acaramu itu, hari ini mulai disiarkannya, kamu terlihat begitu gugup saat menghadapi kamera. Aku pikir kamu tak takut apapun. Damar pun terdiam sambil berkata, ini berbeda, sebenarnya tidak gugup juga. Bohong, aku bisa melihatnya, ujar Lily sambil tersenyum, kemudian dia terlihat seperti sedang teringat sesuatu dan berkata,
aku tak menyarankanmu untuk pulang sekarang. Teman semasa kecil ayahmu, yaitu Halim dan Akbar datang ke sini. Sepertinya ingin menemuimu karena ada sesuatu. Damar pun tertegun. Maksudnya, aku mendengar beberapa percakapan mereka, ujar Lily. Sepertinya keduanya ingin bergabung dengan Night Watcher, kemudian ditolak karena suatu alasan, jadi berharap untuk tetap bisa bergabung ke sana melalui hubungan denganmu. Damar mengerutkan dahinya. Awalnya tidak banyak orang yang mendaftar saat perekrutan Night Watcher. Dari pendaftaran itu biasanya diterima, terkecuali mereka yang memiliki masa lalu dan pengalaman yang buruk, atau juga yang bermasalah dengan karakter orang itu. Aku tak bisa membantu mereka terkait masalah itu, ujar Damar sambil mengangkat bahunya. Aku tahu, ujar Lily. Jadi bukannya aku menyuruhmu untuk bersembunyi di tempat lain saja, dan juga maksud mereka adalah jika yang lainnya tidak bisa, maka membantunya untuk mengaturkan pekerjaan juga bagus. Damar tertawa ringan sambil berkata, mengatur pekerjaan, sebenarnya itu bukanlah hal yang sulit. Aku ingat kalau dia berhubungan baik dengan ayahku. Apanya yang baik, ujar Lily. Ibumu sudah berapa kali mengatakannya secara pribadi. Ketika kamu sedang terkena masalah, mereka justru menjauh dari ayah dan ibumu. Apapun yang dikatakan kukira memiliki hubungan yang baik dengan Om sebelumnya, semuanya adalah karena Om berasal dari keluarga Ardiansyah. Saat itu Om sedang mengelola perusahaan keluarga Ardiansyah, dan mampu untuk memberikan mereka beberapa pekerjaan pribadi untuk dilakukan. Damar hanya tertawa ringan, bukankah itu berarti setelah mencapai tujuannya, dia menendang orang yang telah membantunya. Kalau begitu aku semakin tak bisa berjalan. Membuat ayah dan ibuku terpaku di sana, dan langsung saja menjelaskannya pada mereka juga selesai. Lily masih ingin mengatakan sesuatu, kemudian dia berkata sambil tersenyum pahit, baiklah. Kamu sendiri saja yang mengurusinya. Setelah mengatakannya, mereka berdua berjalan menuju ke dalam rumah. Lily dengan bersemangat berkata, pahlawan sudah pulang. Di dalam ruangan itu, Maya dan yang lainnya terlihat sangat gembira. Dia segera bangkit dan bertanya, sudah makan belum? Aku akan segera membuatkannya untukmu. Ibu, tak perlu jadi sibuk seperti itu, duduk saja, lagi pula bukan sebuah masalah yang besar, ujar Damar yang pusing. Semenjak setelah pertempuran terakhir dia kembali ke rumah, dan orang-orang rumah kemudian memperlakukannya seolah dia adalah leluhur. Menurut apa kata mereka, Damar adalah seorang keturunan hebat yang mengangkat derajat keluarganya. Itu benar-benar membuat Damar kehabisan kata-kata. Setelah memberikan beberapa kalimat salam, Damar pun lalu menyapa Halim dan yang lainnya. Wajah keduanya terlihat sedikit sungkan dan mereka langsung mengedipkan mata pada Rudy saat itu. Rudy yang tampaknya sudah mengerti kemudian berdiri dan berkata, Damar, kamu ikut pergi ke ruangan kerja denganku, Paman Halim dan yang lainnya juga ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Damar mengangguk dan mengikuti Rudy dan yang lainnya ke dalam ruangan kerja. Setelah berada di dalam, Halim keduanya masih tampak sedikit sungkan, tetapi perlahan mereka mulai menceritakan masalahnya yang hampir sama dengan apa yang telah dikatakan oleh Lily, yaitu berharap keduanya bisa bergabung dengan Night Watcher atau diaturkan pekerjaan. Dan juga mereka tampaknya mereka lebih menginginkan kalau Damar mampu mengaturkan pekerjaan untuk mereka. Damar mengerutkan dahinya dan berkata, jika ingin bergabung dengan Night Watcher, harus masih muda, seharusnya bukan masalah yang besar, apa mereka berdua pernah melanggar sesuatu. Bukannya aku dan Paman Akbarmu itu tinggal di dalam kompleks yang sama. Kedua anak yang tumbuh besar bersama sejak kecil, kami juga bukan orang yang berada. Melalaikan kedisiplinan, membuatnya belajar dengan buruk. Beberapa tahun sebelumnya mereka pernah bertengkar dan masuk ke kantor polisi beberapa kali. Damar mengerutkan dahinya dan berkata, seharusnya lebih dari itu. Jika benar hanya seperti itu, setelah diperbaiki seharusnya pada akhirnya tidak ada pertentangan. Halim masih ingin mengatakan hal lainnya. Pada saat itu, Akbar berkata, Damar, bukannya kamu adalah pemimpin Night Watcher? Tak perlu menanyakan hal ini terlalu rinci. Bagimu ini masalah yang mudah saja, tetapi bagi kedua orang itu, mungkin bisa merubah kehidupannya. Aku dan Halim adalah saudara ayahmu, masalah ini bukanlah apa-apa. Mendengar ucapan itu, Rudy pun mengerutkan dahinya. Bersambung, 635. Rudy merasa ingin tertawa namun juga miris di waktu bersamaan. Selama bertahun-tahun Damar di penjara, Rudy mengalami masa sulit yang hampir membuatnya gila.
Kalau bukan karena Damar seorang Night Watcher dan juga pemilik Navis Group yang membantu memberikan Rudy pekerjaan, mungkin Rudy dan Maya harus hidup dengan mengais tanah. Rudy dulu berpikir kalau Halim dan Akbar sudah seperti saudara, tapi mereka menghilang dan memutuskan hubungan dengan Rudy dalam beberapa tahun itu. Apalagi saat Rudy sangat membutuhkan bantuan materi, mereka hilang seperti ditelan bumi. Sekarang, melihat Damar sudah bersih dan terkenal, mereka datang untuk mengemis bantuan. Tapi Rudy masih merasa sayang kepada teman-temannya. Awalnya, Rudy ingin membantu mereka. Kalau hubungan mereka dapat terjalin lagi, sepertinya akan menyenangkan. Meskipun dulu Rudy ditinggalkan, tapi ucapan mereka barusan membuat hatinya tak nyaman. Damar yang menyadari perubahan ekspresi dari ayahnya itu pun menatap dua orang ini dan berkata, "Om Halim, Om Akbar. Kalian bilang menganggap ayahku sebagai saudara, tapi saat aku dijebak, saat ayahku diusir dari keluarga Ardiansyah. Kalian tahu kan kalau hidupnya susah. Tapi kenapa kalian menghilang dan tidak pernah membantunya sama sekali?" Kedua orang itu terkesiap dan saling berpandangan. Halim menggaruk tengkuknya untuk menyembunyikan rasa malu. Dia berkata sambil tersenyum kaku, "Kami juga tidak berani melawan keluarga Ardiansyah. Kamu tahu sendiri bagaimana kekuasaan mereka kan, kami ini hanya orang kecil. Kalau keluarga Ardiansyah sampai mengincar kami, kamu bisa bayangkan apa yang akan terjadi, kan? Tapi keluarga ibuku juga tetap membantu, mereka juga pasti berpikir seperti kalian." "Tapi apa? Mereka tetap membantu. Sekarang mereka ikut senang karena keberhasilanku," kata Damar sambil tersenyum ramah. "Kalau kalian menghubungi ayahku hanya untuk sekedar mengobrol atau mengenang masa lalu, silahkan saja. Padahal ayahku sangat menjaga hubungannya dengan kalian, tapi sayang sudah sifat dasar manusia untuk mudah berkhianat. Kalau kalian ingin anak-anakmu bergabung dengan Night Watcher, aku tidak akan menolak. Lagi pula untuk bisa bergabung tetap harus melewati tahap seleksi terlebih dahulu, dan itu sudah paten tidak dapat dihilangkan. Jangan berpikir masuk ke Night Watcher untuk mendapatkan uang, memang iya kalian akan dapat. Jangan bandingkan dengan aku pun punya banyak aset dan uang karena misi yang aku jalani tidak sedikit. Asetku ini sebagian berasal dari pemberian orang-orang yang aku lindungi, ya tentu terima kasih dari mereka. Dapat dibilang, semua uang dan aset yang aku miliki ini aku dapatkan dengan menjual nyawaku sendiri. Semakin besar yang kamu dapatkan, semakin besar pula resiko misinya," jelas Damar dengan tenang. Halim mengerutkan kening, dia melirik Rudy yang ada di sebelah Damar dan berkata, "Rat, anakmu sekarang sudah besar ya sampai bisa menggurui kita seperti ini." Rudy ingin menjawab ucapan temannya itu, tapi Damar meliriknya seolah memberi isyarat untuk diam. "Om Halim, kalau kamu bicara begitu, aku bisa sekalian meminta kalian keluar dari sini tidak?" kata Damar, lagi-lagi sambil tersenyum ramah. Sudah, kata Rudy mencoba menengahi suasana yang menjadi semakin panas itu. Damar hanya bergurau, dia tidak sungguh-sungguh mengatakan hal itu. "Sekarang kita makan dulu, ayo." "Tidak usah," kata Halim sambil melirik dingin, "kami sudah diusir, untuk apa berlama-lama di sini? Akbar, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, Halim dan Akbar berdiri dan pergi. Rudy menghela nafas berat saat melihat dua temannya itu pergi. Sudah semakin jauh jalan kita berbeda. Kalau mereka tetap di sini, apa keuntungannya untuk kita? Kata Damar, "Ayah, kamu sudah tidak muda lagi sekarang. Cukup berteman dengan orang-orang tulus. Kamu sekarang sudah bisa berjalan keluar rumah sambil mengangkat kepalanya. Sekarang ayah tidak perlu malu karena kasus dulu. Cobalah bergaul dengan orang-orang baru yang tidak memanfaatkanmu." Rudy tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kamu kira ayahmu ini akan menangis saat kehilangan teman lamanya? Tenang saja, lagi pula ayah sudah lama tidak bertemu mereka. Tidak ada yang berbeda." Untuk beberapa saat, Damar menetap di LH. Saat ini, tampaknya Damar sedang berada dalam masa damai. Walaupun terkadang Paragos mendarat di bumi, tapi jumlah mereka tidak banyak. Hanya 1-2 kali saja, sebagian lokasinya berada di bagian utara. Beberapa kali sempat mendarat di LH, tapi karena LH sekarang sudah berbeda, menghadapi Ghost bukanlah hal yang sulit. Apalagi ada tim regional development yang terdiri dari 1.600 orang dari Sin City, tidak mungkin Ghost dapat bergerak dengan leluasa. Sebelum mereka dapat menyentuh pemukiman warga dan mengacau, prajurit akan langsung membabat habis mereka. Lebih dari 1.000 orang dari Sin City sudah membaur dalam masyarakat, hidup berdampingan.
Mereka juga membuka tempat bela diri di LH, dan Damar adalah salah satu pemegang saham di sana. Sekarang semua orang sudah sadar akan pentingnya memiliki kemampuan bela diri. Bisnis tempat bela diri pun semakin digandrungi banyak orang. Beberapa orang dari Sin City juga diberikan pekerjaan oleh Damar dan Lilia. Sebisa mungkin, Damar dan yang lainnya ingin memastikan kehidupan orang-orang dari Sin City agar aman. Saat di Sin City, mereka terbiasa berjuang untuk bertahan hidup setiap harinya. Bukan hanya dengan mencari uang, tapi bertahan dari perkelahian kelompok. Sekarang hidup di lingkungan bermasyarakat yang normal membuat mereka senang. Apalagi si Codet selalu mengawasi dan mengarahkan mereka, hasilnya mereka hidup lebih layak. Tidak terasa sudah 1 bulan Damar berada di LH. Selama sebulan ini, Damar merasa lebih tenang. Sejak ingatannya pulih, hari-harinya terus dihabiskan dengan misi-misi dan misi. Selama sebulan ini, Damar menghabiskan waktu lebih intens dengan keluarganya. Damai dan bahagia. Kondisi Damar juga belum mengalami peningkatan yang signifikan. Setiap hari, Damar menemui Lilia dan yang lainnya untuk sekedar bermain dan mengobrol. Terkadang Damar menghabiskan waktu dengan bermain tenis bersama, catur, dan banyak lagi. Beberapa kali Damar juga mengajak Lilia untuk berenang bersama, tapi Lilia terus menolak. Sudah jelas sekali niat Damar, ingin melihat Lilia memakai pakaian renang. Kehidupan menjadi sangat damai. Kedatangan para ghost tidak menjadi ancaman yang berarti. Ini berkat perubahan di seluruh dunia. Dulu orang-orang hanya fokus pada apa yang mereka kerjakan. Para pekerja hanya akan pergi pagi, pulang sore lalu istirahat. Para pelajar hanya fokus pada sekolahnya. Tapi sekarang, semua orang tanpa terkecuali akan menyisihkan waktu mereka untuk berlatih bela diri. Nama tempat bela diri yang dibuka oleh Damar dan yang lainnya bernama Harapan Dunia. Selama beberapa waktu, bisnis ini sedang naik daun. Pendaftar tidak ada habisnya. Setiap hari pasti ada yang ingin menjadi member. Dan untuk Night Watcher, di batch pertama sudah menerima 500.000 di negara ini. Jumlah ini tidak serta-merta langsung masuk semua, pasti akan ada yang tersingkir. Selama 3 bulan, kalau tidak ada kemajuan signifikan otomatis akan dieliminasi. Singkatnya, dunia sudah berubah. Kalau masyarakat dan prajurit tidak jadi lebih kuat, mereka tidak akan mampu melawan para ghost. Masa tenang Damar sudah selesai, sekarang dia sedang menuju bandara. Di dalam mobil, ada Pugu, Raisa dan Lilia. Mereka semua duduk di belakang, yang bertugas sebagai pengemudi kali ini adalah Adelio. Sekarang dia sudah menjadi pilot resmi untuk tim 11.762. Beberapa saat yang lalu, Damar mendapatkan telepon dari Bagas. Dia bilang kalau Iman menghubungi markas dan meminta Damar pergi ke Kutub Utara untuk bertemu dengannya. Setelah itu, Damar segera menghubungi Adelio untuk segera mempersiapkan pesawat. Iman tidak menjelaskan apa yang terjadi dengan jelas, tapi menurut Bagas Iman terdengar lebih baik. Mungkin kondisinya sudah jauh lebih baik dari saat terakhir Damar ke sana. Dasar, orang tua itu sebenarnya mau buka toko atau apa? Kenapa meminta barang sebanyak ini? Kata Damar dengan kesal. Tidak salah Damar kesal, saat ini bagasi mereka penuh dengan barang yang diminta Iman. Dia menyuruh Bagas untuk menyiapkan barang permintaannya dan membuat Damar membawanya sekalian. Banyak sekali, sampai mereka harus meletakkan barang lainnya yang tidak muat ke mobil bak terbuka. Entah apa rencana Iman, ada kasur, buah-buahan, sayuran, dan bahkan ada perabotan dapur lengkap dengan bumbu-bumbuan. Saat mereka sampai di bandara, mereka memindahkan barang-barang itu ke pesawat. Karena hal ini juga mereka harus memakai pesawat yang lebih besar, kalau tidak, mereka harus duduk di atas barang-barang ini. Karena pesawat mereka yang tidak sama, perjalanan ini pun memakan waktu yang lebih lama. Sekitar pukul 9 pagi, pesawat mereka lepas landas dari bandara kota LH. Bersambung 636. 6 jam lebih kemudian, di ujung bumi bagian utara. Banyak barang berjatuhan dari langit. Jangan heran, butuh waktu setengah jam untuk Damar dan yang lainnya menurunkan barang-barang Iman. Setelah selesai, 4 orang turun dengan parasut. Mereka mendarat dengan hati-hati di tanah bersalju. Damar yang melihat tumpukan barang di tanah segera meludah dan berkata, "Sial, tempat ini lebih jauh dari gua. Bagaimana kita membawa barang sebanyak ini? Apalagi, kita harus memindahkan barang ini sedikit demi sedikit. Sebenarnya apa tujuan orang tua itu? Dia ingin pindah ke sini atau bagaimana?" Jawab Lilia dengan kesal.
Raisa menjawab sambil melihat ke sekeliling. Yah, bagaimana lagi? Dia orang yang berperan penting, akhirnya dia jadi tidak tahu malu begini. Benar, kata yang cocok untuk menyebut dia adalah tidak tahu malu. Jawab Damar sambil memanyunkan bibirnya. Kemudian mereka mendekati barang-barang itu, mengumpulkannya jadi satu dan mulai mengangkat beberapa barang di punggung mereka. Para perempuan bawa sedikit saja, biar kami saja yang bawa barang berat, kata Damar. Disusul dengan anggukan setuju dari Pugu yang sesekali meneguk anggur. Di ransel milik Pugu, hanya ada beberapa pakaian dalam dan selebihnya dipenuhi dengan botol anggur. Karena perjalanan ini memakan waktu lebih dari 2 hari, dia membawa anggurnya dengan sangat hati-hati, bahkan dia sampai memberikan bantalan untuk dialaskan di bawah botol anggur. Baru-baru ini, koleksi anggur milik Pugu semakin bervariasi. Mulai dari anggur yang diproduksi di daerah sekitar pantai dan berbagai tempat lainnya di LH. Saat dia meminum anggur, Damar meliriknya dengan tatapan khawatir. Pugu segera tersenyum dan berkata, tenang saja, walaupun aku minum tapi aku masih kuat bawa barang-barang ini. Damar berdeham dan menjawab, oke, kalau begitu ayo kita segera pergi. Mereka membawa beberapa tumpuk barang dan berjalan dengan hati-hati. Kalau salah menginjak tumpukan salju ini, bisa-bisa mereka terperosok dan terpeleset. Ke sebelah sini, teriak Damar menuntun jalan. Mereka benar-benar jauh dari gua, ditambah lagi dengan barang bawaan yang tidak sedikit. Mereka butuh waktu sekitar setengah jam untuk mencapai gua tempat Iman berada. Di pintu masuk gua, mereka mendengar teriakan seseorang yang familiar, sini masuk, cepat. Damar dan yang lainnya masuk. Iman yang melihat barang-barang bawaan rekannya itu segera tersenyum, akhirnya ada sesuatu yang layak dimakan. Aku setiap hari hanya makan hilang, lidahku seperti mati rasa. Dia mengarahkan Damar dan yang lainnya untuk meletakkan barang di sudut gua. Iman melihat barang-barang itu sambil mengerutkan kening, loh, hanya ini saja yang kalian bawa. Damar tidak ingin menjawab dan memilih duduk di kursi batu. Sedangkan Pugu langsung menjawab, masih ada yang lain, kita akan ambil nanti. Mendengar jawaban ini, senyum Iman kembali merekah. Dia tampak sedikit lemah dan segera duduk di kursi batu sembari berkata, aduh, sepertinya aku sudah semakin tua. Rasanya cederaku sangat parah. Iman menghentakkan kakinya ke tanah dan berkata dengan lemah, duh, sepertinya kakiku masih lemas. Entah apa aku bisa jalan atau tidak. Damar melirik dengan kesal, dia meletakkan ransel dan senjatanya di samping kursi, tidak bisa jalan. Jangan mulai, kepalaku pusing. Pugu membuka ranselnya dan mengambil anggur miliknya. Dengan sedikit ragu, dia memberikan sebotol anggur pada Iman dan berkata, ini, minumlah sedikit supaya lebih kuat. Iman mengangguk, mengambil botol itu dan meminumnya. Dia mengusap mulutnya dan berkata, wah, gila. Sudah sebulan aku tinggal di gua ini dan tidak pernah minum anggur. Setelah minum satu teguk saja rasanya segar sekali. Lilia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan memeriksamu dulu. Iman mengangguk dan menjawab, kalian, 2 perempuan istirahat di gua saja. Dan untuk kalian berdua, cepat ambil barang-barangku. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Damar menggigit bibirnya karena kesal. Damar dan Pugu pun segera kembali ke tempat barang-barang tadi. Kali ini perjalanan mereka jauh lebih cepat. Setelah Damar mengangkat barang yang dia bawa, dia teringat sesuatu dan berkata, Kak Pugu. Aku lupa bilang, harusnya kamu bawa tasmu tadi. Pugu tidak paham maksud Damar, kenapa begitu? Kalau kamu tinggal, pasti orang tua itu akan mengambil semuanya, kata Damar sambil tersenyum pahit. Hah, sial, bagaimana ini? Pugu mulai panik, dan segera mempercepat langkahnya. Baru saja masuk, Pugu langsung melihat ranselnya yang terbuka. Dia tertegun sejenak begitu melihat ke dalam ranselnya. Hei Pak Tua, bahkan aku sudah mengesampingkan masa lalu karena kamu mengirimku ke Sin City. Apa maksudmu mengambil semua anggurku? Karena sudah lama tidak menikmati anggur, Iman mengambil semua dan menjadikannya persediaan selama berada di gua. Hei siapa yang mencuri? Kenapa aku mencuri anggurmu? Aku kira kamu sengaja meninggalkannya karena sudah bosan. Aku hanya meminumnya supaya tidak mubazir. Sudah cepat ambil barang-barangnya lagi, kata lelaki tua tak tahu malu itu. Sementara Lilia dan Raisa hanya bisa menggelengkan kepalanya tidak bisa berkata-kata. Pugu sangat kesal. Semua anggur itu adalah koleksinya selama beberapa minggu berkelana mencari kesana kemari.
Dia berencana untuk meminumnya selama menjalankan misi bersama Damar, tapi sekarang semuanya lenyap. Aku tidak akan pergi lagi, ambillah sendiri, kata Pugu sambil duduk dengan kesal. Iman menatapnya dan berkata, tidak mau pergi. Kamu berada di Sin City selama 20 tahun, dan sekarang jadi pemarah begini. Sangat mengecewakan, bahkan kamu terlihat kurang bertenaga dan jadi semakin lemah. Ayo keluar, kita latihan. Damar bertanya, kakimu sudah tidak sakit. Aku bisa melatihnya tanpa harus menggunakan kaki, kan? Ayo keluar sekarang. Dasar, prajurit harusnya bertambah kuat bukan bertambah lemah begini, kata Iman sambil meludah. Wajah Pugu memerah. Tentu saja dia tidak berani melakukan apapun pada Iman. Hasil akhir yang Pugu terima, anggur lenyap dan harus dihajar Iman, tapi tetap harus mengangkat barang-barang lagi. Sudah jatuh tertimpa tangga. Aku ambil barangnya sekarang, kata Pugu dengan berat hati. Mau bagaimana lagi, daripada harus babak belur saat menjalankan misi. Damar tertawa sampai perutnya sakit. Iman memelototinya sambil berkata, apa? Kamu kira aku tidak akan melakukan hal yang sama padamu? Kamu kira aku tidak bisa melatihmu? Ayo keluar. Damar langsung buru-buru mengekor pada Pugu yang sudah keluar gua. Setelah berada di sekitar 300 meter dari gua, Pugu terlihat sangat lesu. Dia melihat Damar dan berkata, dulu, dia tidak seperti itu. Kenapa padaku? Manusia pasti akan berubah. Kamu tidak bertemu dengannya selama 20 tahun, dan dunia semakin canggih. Orang tua itu menjadi tidak tahu malu karena terlalu banyak lihat TikTok dan Facebook, kata Damar sambil menghela nafas. Pugu melihat Damar dengan seksama dan berkata, aku curiga dia terkontaminasi kamu dan Chris. Ayo jalan lagi, kata Damar mengalihkan pembicaraan. Dengan barang yang begitu banyak untuk dipindahkan, Damar dan Pugu baru menyelesaikannya saat langit sudah petang. Di luar gelap gulita, tapi di dalam gua terang. Ada lampu yang menyala, bahkan Iman menyalakan kompor listrik di dalam gua. Dia sedang memasak makan malam. Kalau ditanya dari mana mereka dapat listrik di dalam gua yang berada di tengah daratan bersalju, hal ini hanya dapat dijawab dengan pengetahuan dari Purple Ghost. Peradaban mereka jauh lebih maju daripada bumi, jadi tidak heran mereka menemukan cara lain untuk menghasilkan energi listrik. Iman memegang botol anggur di tangannya sambil menyeruput kuah hotpot. Mulut Pugu semakin mengerucut, mirip seperti pangkal balon yang diikat agar udaranya tidak keluar. Dia bergumam sambil menjejalkan sawi putih ke mulutnya, dasar tua bangka tidak tahu malu. Bersambung, 637. Iman tampak riang gembira. Sulit, bahkan hampir mustahil mendapatkan anggur di tempat seperti ini. Dia tidak membiarkan Damar dan yang lainnya untuk meminum setetes anggur, bahkan sang pemilik, yaitu Pugu, juga tidak dia beri. Pugu sangat kesal melihat anggur kesayangannya diminum Iman, dia tidak nafsu makan. Setelah beberapa suap, Pugu memilih untuk pergi ke dekat mulut gua dan merokok di sana. Dia akan merokok saat sedang depresi dan sedih. Entah, sepertinya dia akan menghabiskan selusin bungkus rokok malam ini. Hei, sebaiknya kembalikan atau beri dia beberapa. Lihatlah, aku sangat muak melihat para lelaki menyedihkan seperti kalian, kata Lilia sambil mengambil sebuah sosis yang mengapung dalam panci. Iman melihatnya dengan terkejut dan kesal. Aku berada di tempat yang bahkan tidak dilewati kucing. Kalian, kan bisa kembali dan beli lagi yang baru. Sulit sekali ya memberikannya pada orang tua terasing ini. Kalau begitu kamu ikut kita kembali saja. Siapa yang menyuruhmu tinggal di gua ini? Kata Damar sambil melirik kesal. Cepat kembali supaya aku bisa memberikan Bright Night padamu. Aku masih harus memulihkan kondisiku, kata Iman menghela napas. Tidak ada salahnya berada di sini. Damar terdiam. Dia melihat lorong di sisi kanan. Sebenarnya dia ingin tahu apa yang terjadi pada Purple Ghost yang ada di sana. Tapi Damar tidak bisa masuk ke sana. Masih terlalu jauh jarak bagi Damar mencapai Undying Flame. Kalau begitu katakan padaku, kenapa kamu menyuruh kami datang? Kalau hanya untuk mengantarkan barang-barang, sepertinya tidak sesepele itu. Kamu bisa menyuruh orang lain, kata Damar sambil meletakkan sumpitnya di samping mangkok. Alasan pertama ya aku memang ingin dibawakan barang-barang untuk stok selama di sini, kata Iman sambil tersenyum, dan Rompas memberitahuku sebuah cerita. Aku pikir hal ini akan berguna untukmu. Rompas, siapa itu? Tanya Damar sambil menaruh sedikit curiga. Ada ghost di sana, kata Iman. Setelah dia datang ke bumi, dia terus mengikutiku. Jadi,
Aku memberinya nama Rompas supaya lebih akrab saja. Lilia dan Damar mengetahui keberadaan Purple Ghost yang ada di dalam gua ini, jadi mereka tidak terkejut. Lain halnya untuk Raisa, dia tidak tahu sebelumnya. Akhirnya sekarang dia melihat Iman dengan tatapan aneh, namun tidak bertanya sedikitpun. Iman kembali melihat Damar setelah meminum seteguk anggur. Selama dia berada di bumi, dia sudah singgah dari titik ke titik lainnya. Dia mengatakan kalau bertahun-tahun yang lalu saat melakukan perjalanan, ada banyak Undying Flame di bumi. Apa? Damar memperhatikan Iman dengan saksama. Apa maksudnya? Selama miliaran tahun bumi sudah terbentuk, mungkin sudah mengalami beberapa kali kehancuran. Saat itu, ada beberapa manusia yang bertugas sebagai prajurit kalau bahasa kita sekarang. Singkatnya begini, tulang yang kalian serap adalah tulang milik para prajurit yang sudah mencapai tingkat Undying Flame, kata Iman. Kamu paham maksudku? Damar terkejut sampai tidak sadar membuka mulutnya untuk beberapa saat. Undying Flame adalah tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Tulang-tulang mereka yang sudah terbiasa dibuat latihan dan memiliki energi yang luar biasa tidak akan hancur meskipun jasadnya sudah membusuk. Setelah kamu mencapai Undying Flame, kamu juga akan mengalami hal yang sama. Jelas Iman sambil menunjuk Damar. Tunggu saja kalau sudah sampai level itu, nanti juga paham sendiri. Jadi, tanya Damar, jadi, aku menyuruhmu ke sini adalah untuk memberitahu lokasi tempat yang dikatakan Rompas tempo hari. Lokasinya masih di negara kita, di pegunungan antara kota SC dan GC, kata Iman, tapi mungkin tempat itu agak berbahaya. Dulu Rompas pergi sendiri ke sana, tapi karena kondisinya bermasalah dia harus kembali ke sini menerjang badai salju sendirian. Bahkan kondisi itu bertahan sampai sekarang, dia masih belum juga pulih. Apa kamu benar-benar menyuruh kami pergi ke sana? Kata Damar sambil melirik Raisa dan Lilia. Temanmu saja yang sudah jelas Purple Ghost, dia kembali dari sana dengan kondisi yang buruk. Kalau kita pergi, bukannya sama saja dengan bunuh diri. Iman menggelengkan kepalanya dan berkata, Red Lotus sudah mengumpulkan tulang selama bertahun-tahun, tapi jumlahnya tidak seberapa. Masih sangat sulit mencapai Undying Flame hanya dengan mengandalkan tulang yang mereka miliki. Rompas curiga kalau di sana ada banyak tulang, mereka menyebutnya tulang abadi. Inilah salah satu hal yang mungkin mendasari alasan kenapa Ghost datang ke bumi, jumlah tulang ajaib di bumi sangat besar. Jadi, cobalah kalian pergi. Pertama kalian eksplorasi saja dulu. Kalau berbahaya, jangan masuk. Kalau kalian berhasil masuk, maka ada dua tugas yang harus kalian selesaikan. Pertama mencari lebih banyak tulang abadi dan yang kedua adalah untuk mencari metode untuk dapat mencapai Undying Flame dan tingkat dewa, kata Iman sambil meletakkan sebotol anggur di meja. Menurut apa yang dikatakan Rompas, pasti ada metode untuk orang-orang ini dapat mencapai Undying Flame. Kalau Rompas, dia mencapai Undying Flame dengan mengeksplorasi sendiri. Hal semacam ini masih sangat abu-abu untuk kita. Kalau kalian dapat menemukan tulang abadi di tempat itu, mungkin masalah yang sedang kita hadapi dapat diselesaikan. Banyak orang yang akan menjadi jauh lebih kuat, kemudian para Ghost tidak akan berani kembali lagi. Bahkan mungkin kita bisa membunuh mereka semua sampai di sarangnya. Mata Damar berbinar begitu mendengar penjelasan panjang lebar dari Iman. Dia menggenggam tangannya dan berkata, aku akan coba pergi. Tapi aku tidak bisa menjamin dapat menyelesaikan semua misinya. Kalau sampai ada yang terluka aku akan mundur. Iya, angguk Iman, terserah kamu, lihat saja kondisi di lapangan bagaimana. Intinya, kalau kamu naik tingkat dengan menyerap tulang, semakin banyak yang kamu serap maka semakin cepat kamu mencapai Undying Flame. Setelah mengatakan hal ini, Iman menyentuh dagunya sembari berkata, satu hal lagi, hati-hati dengan Dr. T. Aku tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Damar mengangguk paham dan berkata, aku tahu, sekarang dia sedang ada di Sin City. Jadi, untuk sementara dia tidak akan bergerak. Baguslah, dia tahu aku masih hidup. Kalian segera bergerak, jangan main-main dan segera buat kemajuan dengan misi kali ini, kata Iman sambil menyuap beberapa potongan daging berlemak ke dalam mulutnya sampai penuh. Setelah itu, Iman segera berdiri dan berjalan ke rak buku. Dia mencari beberapa saat lalu mengambil selembar kertas berwarna coklat dan memberikannya kepada Damar. Ini peta, bawalah. Lihat titik yang dilingkari merah, Rompas menandai lokasi-lokasi yang disinyalir banyak tulang abadi di sana. Setelah melihat sekilas, Damar segera menggulung kertas itu dan berkata, baik. Setelah kami kembali,
Aku akan mengumpulkan yang lain dan segera pergi ke sana. Damar memasukkan peta ke dalam ranselnya. Dia melihat ke lorong sebelah kanan sambil berkata, Pak Iman, berapa lama dia tinggal di bumi? Aku merasa sumber penyebab masalah ini adalah dia. Aku tidak tahu. Untuk sekarang, dia bisa jadi sumber informasi kita. Dia bilang akan memberitahu semuanya setelah kamu mencapai tingkat Undying Flame. Mungkin memang dia memiliki masalah dengan ghost lainnya, tapi untuk sekarang semua itu masih belum jelas. Aku juga tidak dapat melakukan apa-apa, kadang dia menjawab pertanyaanku dan kadang tidak. Bahkan dia bisa tidak merespons sama sekali. Habiskan makanan kalian, istirahat di sini dulu baru berangkat besok, kata Iman. Baik, jawab Damar dan yang lainnya. Bersambung, 638. Saat Lilia dan Raisa sibuk makan, mata Damar tak berhenti melirik ke arah lorong kanan dari waktu ke waktu. Siapapun dapat melihat wajah penasaran Damar sekarang. Kalau bisa, dia ingin berdiri dan masuk ke sana. Bertemu dengan Purple Ghost dan mewawancarainya dengan detail. Tapi tidak mungkin. Bahkan di kunjungan Damar kali ini, Purple Ghost tidak membuka mulutnya sama sekali. Bahkan suara erangan atau apapun tidak terdengar di telinga Damar. Iman yang memperhatikan Damar itu segera berkata, sudah jangan dilihat terus. Walaupun kamu melihatnya selama 10 tahun, kalau tidak mencapai Undying Flame, kamu tetap tidak bisa masuk ke sana. Akhir-akhir ini Rompas jadi pendiam, bisa dihitung jari berapa kali dia bicara selama seminggu. Inilah yang membuat aku bosan setengah mati. Cek, lain kali aku akan minta dikirimkan komputer atau apapun yang dapat mengisi waktuku. Hal yang paling aku inginkan adalah bagaimana caranya agar sinyal dapat masuk ke sini. Aku ingin main ponsel dan sosial mediaku. Damar terdiam tidak meladeni keinginan orang tua itu. Setelah mereka selesai makan, Raisa dan Lilia berinisiatif menata barang-barang milik Iman, mencuci piring, dan membersihkan lantai yang penuh dengan abu. Iman sudah tinggal di gua ini selama sebulan. Karena keterbatasan bahan makanan, Iman setiap hari hanya makan ikan. Paling sering Iman mengolahnya dengan cara dibakar dengan kayu. Hal inilah yang membuat gua ini terlihat seperti sarang beruang. Kotor, lusuh tak terawat, persis seperti kandang binatang. Ugo masih duduk sendirian, sedang merajuk. Damar sedang berbincang seru dengan Iman, topik yang mereka bahas tak jauh dari Ghost dan Dr. T. Bagaimana rasanya jadi seorang pemimpin? Kata Iman dengan nada menggoda. Bagaimana apa? Sama saja, aku saja hampir tidak pernah berada di markas seharian. Kata Damar, kata Hugo aku hanya perlu absen dan tidak perlu memikirkan yang lainnya. Paling dia hanya mewajibkan aku datang kalau ada rapat yang harus dihadiri ketua saja. Iman memiringkan kepalanya dengan heran. Apa? Wah, sialan ya, kamu tidak bertanggung jawab sebagai pemimpin. Damar memanyunkan bibirnya sambil berkata, bukankah kamu dulu juga begitu? Tidak ada jawaban, mereka hanya saling bertukar pandang dan tertawa bersama. Menertawakan sifat mereka yang hampir mirip itu. Kalau boleh tahu, bagaimana kondisimu yang sebenarnya? Tanya Damar. Tubuhku sudah berangsur membaik, tapi ci sejati milikku masih belum pulih sepenuhnya. Kata Rompas kondisiku akan kembali pulih, tapi masih belum dapat dipastikan kapan hari itu akan tiba, jawab Iman sambil menerawang jauh keluar gua. Ketika saatnya tiba, aku dapat mengalahkanmu hanya dengan menjentikan jari. Oh, benarkah? Kata Damar dengan nada menggoda. Pernahkah aku berbohong? Kata Iman. Tapi proses pemulihanku akan memakan waktu yang cukup lama, bahkan aku tidak dapat mengetahui berapa lama itu. Bisa saja 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan tahunan. Damar jadi bersemangat. Kalau Iman dapat pulih ke kondisi semula, mereka akan memiliki prajurit tingkat Undying Flame lebih banyak. Di masa yang akan datang, kalau para Ghost kembali menginvasi bumi lagi sudah tidak jadi masalah lagi. Manusia di bumi sudah berevolusi menjadi lebih kuat. Selain itu, sekarang Damar sudah selevel dengan Gold Ghost. Kalau dia dapat mencapai Undying Flame, umat manusia tidak akan memiliki masalah lagi. Jangan terlalu banyak berpikir, kata Iman yang menyadari imajinasi Damar sudah sejauh apa. Aku masih tidak tahu butuh berapa lama untuk pulih sepenuhnya. Kamu jangan malas-malasan. Kalian semua termasuk Thalia, Guntur, dan Bagas. Kalian semua harus segera bertindak dan buat kemajuan dalam tingkat kekuatan kalian. Ingat, jangan sampai mengendurkan latihan. Damar mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kami tidak akan malas-malasan.
Aku memikirkan misimu setelah ini. Menurut Rompas, alam semesta ini sangat besar dan kita hanya tahu sekadar apa yang ada di bumi. Katanya, peradaban manusia sekarang ini masih tertinggal jauh. Apalagi soal kekuatan. Jadi, kita semua harus menjadi lebih kuat secepat mungkin agar tatanan dunia benar-benar kembali normal. Damar terdiam sesaat seperti memikirkan sesuatu, kemudian menjawab ucapan Iman, sebenarnya, aku tidak memiliki pikiran sebesar kamu. Aku hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarku. Aku hanya ingin tahu bagaimana caranya supaya keluarga dan teman-temanku tidak menjadi korban. Aku ingin mereka hidup dengan aman dan nyaman tanpa harus was-was bertemu Ghost sewaktu-waktu. Tapi sudah terlambat, sekarang aku hanya akan mencari cara supaya hal itu kembali terwujud. Aku ingin hidup bersama keluargaku setelah kekacauan ini. Yah, tapi jalan yang harus dilewati tetap sama. Inti tujuannya juga sama, kita ingin melindungi orang lain. Kamu tetap harus melawan para Ghost suatu saat nanti, kata Iman sambil tersenyum. Kemudian dia berkedip ke arah Lilia dan bertanya, bagaimana kabarmu dengan dokter kebanggaan kita? Apa kamu sudah berhasil mendapatkan hatinya? Damar menundukkan kepalanya murung, sulit sekali. Aku masih kesulitan menebak isi hatinya. Duh, kamu ini tidak ahli. Dulu, saat aku masih muda, hanya butuh waktu beberapa menit untuk menaklukkan hati wanita. Kata Iman sambil menepuk dadanya jumawa. Hahaha, kata si bujang tua. Ledek Damar tidak ingin kalah. Dasar sialan, aku masih bujang karena wanita yang aku cintai. Ah sudah, lupakan saja. Jangan bahas hal ini, lagi pula kepala udang sepertimu mana paham. Kata Iman sambil membawa kiasan lama. Keesokan paginya, mereka berpamitan pada Iman. Mereka berencana meninggalkan kutub utara dan pergi ke negara Ne yang dulu pernah Damar dan Lilia datangi. Saat mereka berdiri di mulut gua dan siap untuk melangkah pergi, tiba-tiba terdengar suara Purple Ghost. Hati-hati, Lilia dan yang lainnya mendengar hal ini, mereka kompak menoleh ke arah Damar. Tapi Damar hanya menggelengkan kepalanya, memberi isyarat untuk tetap diam. Entah, Damar masih sulit mempercayai Purple Ghost. Walaupun dia yang merawat Iman, Damar masih tidak percaya kalau Purple Ghost hanya memiliki niat membantu tanpa ada rencana terselubung. Karena Damar sudah pernah melewati jalan menuju negara Ne sekali, perjalanan mereka cenderung lebih cepat. Mereka hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk mencapai negara itu. Setelah sampai di negara tujuan, mereka segera menghubungi Adelio untuk mengirimkan mobil dan membawa mereka ke bandara. Damar segera menghubungi anggota tim 11.762. Malam itu di bandara kota LH, tim 11.762 berkumpul lagi. Sally sudah keluar dari rumah sakit, dan dia berhasil mencapai ke tingkat dewa. Wadi yang sebelumnya terluka parah saat berada di Sin City pun sudah berhasil memulihkan diri dan berlatih di markas Night Watcher. Wadi juga berhasil menyerap beberapa tulang dan hal itu membuat kekuatannya meningkat. Dewan, dia masih tetap di tingkat kekuatannya. Damar mengkhawatirkan Dewan di misi kali ini. Hal ini karena mereka belum pernah datang ke lokasi dan situasinya pun masih sangat buram tak dapat diprediksi. Dulu, sebelum melakukan misi, mereka sedikit banyak sudah tahu akan lokasi atau situasinya. Tapi kali ini tidak, dan ini merugikan untuk Dewan yang mengandalkan senjata apinya saja. Dewan hanya memiliki kekuatan tingkat puncak. Aku mungkin hampir mencapai level yang sama dengan Hot Gas, kata Talia sambil melihat semua timnya. Bulan ini aku cukup banyak menyerap 5 tulang. Aku merasakan kemajuan dalam kekuatan yang aku miliki. Damar tampak bahagia, Talia sejak awal sudah memiliki bakat itu. Damar tidak pernah meragukan kekuatan Talia, dia selalu yakin kalau Talia akan segera bergerak ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Di sebelahnya, Chris menjawab dengan memasang wajah iri, aku entah kapan dapat mencapai level itu. Damar menepuk pundak Chris sambil berkata, baiklah, aku akan menjelaskan tentang misi kita kali ini. Setelah menjelaskan semuanya, Damar menyeringai sambil melihat rekan timnya dan berkata, jadi, kali ini lokasi tujuan kita ada di sekitaran Gunung Siwa. Seperti yang kalian tahu, gunung ini membentang dari timur laut ke barat daya, panjangnya lebih dari 100 km dan lebar 30-40 km, dengan luas total 2.600 km persegi. Tapi tenang saja, Dr. Lilia sudah menghubungi penduduk di sana untuk membantu kita mencapai titik lokasi. Semua orang periksa barang bawaan kalian. Kalau sudah lengkap semua, ayo kita segera terbang ke sana.
Pesawat pun segera lepas landas. Mereka terbang dengan burung besi raksasa itu menuju Gunung Siwa. Bersambung, 639. Tujuan mereka kali ini adalah kota GC, kota yang belum pernah didatangi oleh Damar. Setelah sampai di bandara, Night Watcher kota GC menjemput mereka dan menyiapkan minibus untuk menuju lokasi. Tidak mungkin untuk Damar dan yang lainnya berjalan atau memakai kendaraan umum untuk saat ini. Hal ini karena identitas mereka sudah diketahui banyak orang, bahkan menyebar ke seluruh dunia. Bayangkan kalau mereka berjalan seperti orang biasa, pasti penduduk sekitar bisa heboh dan akan menghambat misi mereka. Di dalam mobil, ada banyak anggur yang disiapkan. Anggur yang sudah dikemas dalam tas empuk untuk menghindari guncangan. Ini adalah permintaan dari Pugu. Iman telah mengambil semua anggur miliknya. Jadi, dia meminta Damar untuk memberitahu Night Watcher di sini agar menyiapkan anggur untuknya. Pugu yang sudah menjadi pecandu alkohol ini tidak dapat hidup tanpa meminumnya. Tidak minum alkohol adalah saat-saat menyiksa untuk Pugu. Orang yang menjemput tim 11.762 adalah Savan, dia Night Watcher 89 dan ketua Night Watcher kota GC. Dia dan Damar merupakan angkatan yang sama, tapi dibandingkan dengan Damar, Savan masih berada di bawah dalam hal kekuatan. Sejak kamu menghilang 3 tahun lalu, kita tidak pernah bicara seperti ini, kata Savan yang duduk di sebelah Damar. Saat kita masuk Night Watcher bersama, aku tidak pernah berpikir kalau suatu hari nanti kamu dapat mencapai level setinggi ini. Tingkat kekuatan ini, walaupun mereka beberapa kali bertemu, tapi itu pun terjadi saat di medan perang. Menyapa atau untuk sekadar bertukar kabar tidak dapat mereka lakukan. Damar tersenyum dan bertanya, seberapa jauh kamu dari tingkat dewa? Aku masih di bawah, kata Savan sambil melihat keluar jendela bas. Tidak semua orang sama sepertimu yang dapat mencapai berbagai level kekuatan dengan begitu cepat. Aku masih terlalu jauh dari tingkat dewa, jauh sekali. Bahkan mungkin seumur hidupku tidak akan pernah bisa mencapai level itu. Benar, tidak semua orang memiliki bakat seperti Damar dan yang lainnya. Omong-omong, kamu datang ke kota ini, apa ada tugas besar yang harus kalian lakukan? Apa ada seseorang yang sembunyi di gunung? Tanya Savan dengan penasaran. Damar melihat Savan dengan konyol dan berkata, tidak ada alasan kenapa aku harus membocorkan misi timku padamu. Mengerti, tidak mudah menunjuk tim 11.762 untuk keluar kandang. Aku pikir kalian melakukan tugas yang penting, tapi tidak masalah kalau kamu tidak memberitahuku. Iya, kamu akan pergi ke desa terpencil, kan? Tempat itu agak, bagaimana aku harus mengatakannya ya? Tertinggal di negara kita, jadi, tidak banyak informasi yang dapat kamu cari. Aku akan menghubungi seorang penduduk di desa itu, namanya Balwin. Minibus ini tidak dapat mencapai desa itu, kalian harus berjalan kaki nanti, jelas Savan. Damar mengangguk dan berkata, tidak masalah. Kalau kalian ingin masuk lebih dalam ke gunung, tolong berhati-hati. Hutan-hutan di sana banyak yang masih perawan, ada banyak serangga, semut, dan hewan hutan lainnya, kata Savan mengingatkan. Apa kamu tidak ikut mengantar kami ke desa itu? Tanya Chris. Tentu saja aku tidak akan ikut. Tidak banyak Night Watcher yang ditempatkan di kota GC, kalau aku pergi, sewaktu-waktu Ghost menyerang dan aku tidak ada, bisa jadi keadaan yang merugikan kita, kata Savan sambil menghela nafas. Aku iri dengan keadaan di kota, banyak orang dari Sin City di sana. Tidak seperti di sini, prajuritnya terbatas, jadi, kami harus selalu waspada. Orang-orang Sin City akan lebih baik kalau mereka tetap berkumpul bersama, kata Dewan. Roda-roda mobil membawa mereka menyusuri jalanan kurang lebih 3 jam. Mereka sampai di penghujung jalan aspal, bus berhenti tepat sebelum jalanan tanah berbatu. Savan memberikan selembar kertas kepada Damar sembari berkata, ini peta lokasi, aku sudah menandai jalannya dengan spidol merah. Ikuti saja petunjuknya. Damar mengangguk dan berkata, oke, setelah kami keluar dari sini, aku akan mencarimu, kita minum bersama. Tidak perlu. Aku tahu kamu tidak kuat minum banyak. Sebagai gantinya, aku akan mengajakmu makan beberapa makanan khas kota GC. Pasti semua orang akan suka rasanya, kata Savan dengan gembira. Damar mengobrol beberapa saat dengan Savan, sebelum tim 11.762 keluar dari minibus. Mereka semua menyiapkan senjata di pinggang mereka dan mulai memakai ransel. Setelah selesai bersiap-siap,
Mereka segera berpamitan dengan Savan dan berjalan dengan posisi memanjang persis seperti baris berbaris yang biasa diadakan saat acara peringatan kemerdekaan. Jalanan yang mereka lewati berbatu, hal ini membuat kaki terasa lebih mudah lelah. Apalagi sudah 4 jam mereka berjalan tanpa istirahat. Wah, ini sangat jauh. Chris yang sudah mulai kehabisan tenaga memilih untuk duduk di atas batu yang cukup besar di sisi kiri jalan. Kita istirahat sebentar. Damar mengangguk setuju dan berkata, iya. Mereka yang berada di atas tingkat puncak saja merasa lelah. 4 jam berjalan non-stop dan masih belum juga sampai. Hal ini sudah cukup menjelaskan seberapa jauhnya desa ini. Lilia mengeluarkan peta dan melihatnya. Seharusnya lokasinya sudah tidak terlalu jauh dari sini. Desa ini bernama Flat Village. Kita baru bisa mencapai tempat ini kalau berjalan 4 jam lagi. Aku tidak menyangka desanya sangat terpencil begini. Ada info umum yang diberikan Savan di peta ini. Ada 96 keluarga dengan jumlah lebih dari 400 orang. Banyak dari mereka yang pergi melancong untuk menyambung hidup, seperti pergi ke kota. Mata pencaharian utama penduduk setempat adalah daun tembakau yang mereka budidaya sendiri. Mereka dapat memanen 2 kali dalam setahun. Mereka melakukan apapun untuk dapat bertahan hidup. Makan seadanya sudah sangat lumrah di sini. Tempat Damar dan yang lainnya sekarang berada di lereng yang cukup curam. Jalannya tanah berbatu, pasti kalau hujan akan jadi becek dan licin. Saat mereka beristirahat, Talia tiba-tiba mengerutkan kening dan menunjuk ke arah depan mereka. Ada anak kecil di sana. Semuanya kompak menoleh, dan benar, ada seorang gadis kecil. Gadis itu membawa keranjang di punggungnya, dengan muatan kayu bakar. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya terlihat coklat terkena sengatan matahari. Gadis itu juga melihat Damar dan yang lainnya. Dia terlihat malu dan juga takut di satu waktu. Dia terus mengalihkan pandangan ke arah tempat batu tempat Damar dan yang lainnya beristirahat. Damar berdiri dan mengajak Lilia untuk turun menemui gadis kecil itu. Karena mereka mengarah ke gunung, jadi jalanannya pun naik turun. Adik kecil, apa kamu ingin istirahat di batu itu? Tanya Lilia dengan ramah. Gadis kecil itu tidak menjawab dan hanya menanggapi dengan anggukan. Tapi wajahnya masih menunjukkan rasa takut. Damar melihatnya dan tersenyum ramah. Jangan takut, kami bukan orang jahat. Boleh aku bantu angkat keranjangmu? Gadis itu terkejut sesaat kemudian mengangguk. Boleh. Damar segera menurunkan keranjang dari punggung kecil itu, menaruhnya di sebelah batu tempat mereka istirahat. Gadis kecil itu duduk sebelah batu, alih-alih mendudukinya. Dia mengeluarkan sebuah buku dari tas kecilnya. Dia membaca buku catatannya dengan suara lirih. Lilia tercengang. Kemudian dia berjalan ke sebelah Talia dan mengeluarkan 2 bungkus makanan ringan dari tas Talia. Kalau ransel Pugu berisi anggur, ransel Talia berisi makanan ringan. Lilia memberikan makanan ringan ke gadis itu dan bertanya, apa kamu ingin makan sesuatu? 2 bungkus keripik. Begitu melihat makanan itu, mata gadis ini berbinar. Tapi dia tidak serta-merta langsung menerima pemberian Lilia. Dia berdiam diri dan menundukkan kepala. Jelas sekali kalau dia sangat berhati-hati pada orang asing. Gadis itu takut dengan orang baru. Damar tersenyum dan berkata, jangan khawatir, seperti yang aku bilang tadi, kami bukan orang jahat. Dik, apa kamu dari Flat Village? Gadis kecil itu mengangguk lalu menjawab dengan lirih, iya. Damar tampak senang mendengar ini, kebetulan kami ingin pergi ke desamu, apa kamu bisa mengantar kami? Nanti aku akan bawakan barang-barangmu. Lilia masih merayu gadis itu agar bersedia menerima pemberiannya. Setelah beberapa saat, gadis itu tidak lagi merasa waspada dan menerima pemberian Lilia. Ada rasa senang layaknya anak kecil lainnya saat diberikan jajanan. Tapi dia tidak membuka makanan itu tapi memasukkannya ke dalam tas kecil miliknya. Loh, kenapa tidak kamu makan? Tanya Lilia. Tidak, aku akan makan bersama adikku nanti, kata gadis itu. Terakhir kali kami ke pasar, dia melihat banyak jajanan tapi aku tidak bisa membelikannya karena kami tidak punya uang. Dia sangat ingin memakan ini, jadi, aku akan membawa ini pulang. Damar yang mendengar hal ini hanya dapat menghela napas, membuang rasa sesak karena cerita menyedihkan dari gadis ini. Cerita selanjutnya membuat Damar lebih sedih lagi. Gadis itu memiliki keluarga berjumlah 4 orang. Ayahnya pergi keluar desa untuk bekerja, apa kerjanya? Gadis itu tidak tahu, ayahnya akan pulang setahun sekali dan tidak membawa cukup uang. Kaki ibunya sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan berat. Selain itu,
Adik laki-lakinya masih berusia 6 tahun. Dia tidak masuk ke TK seperti anak seusianya, dia langsung masuk ke sekolah dasar saat usianya 7 tahun. Sekolahnya jauh dari rumah, setiap hari dia berjalan kaki 1,5 jam untuk berangkat sekolah. Setiap dia berangkat sekolah, gadis itu membawa keranjang dan meletakkannya di suatu tempat. Saat dia sudah pulang, gadis kecil itu akan mengambil beberapa kayu bakar dan membawanya dengan keranjang baru. Setelah itu dia pulang ke rumah. Bersambung 640. Ketika mendengarkan cerita dari gadis kecil itu, Damar dan yang lainnya hanya bisa terdiam. Senyum muncul di sudut bibir Chris, kurang lebih aku menjalani hidup yang sama dengan dia waktu kecil dulu. Tapi kalau dulu kan sudah jelas karena negara belum maju dan ekonomi masih rendah. Aku pikir setelah puluhan tahun, harusnya masalah seperti ini sudah teratasi. Tapi ternyata kemiskinan masih terus memiliki umur panjang. Saat Chris masih kecil, sekitar tahun 90-an. Saat itu memang zaman masih belum semaju sekarang. Dia dibesarkan di pedesaan dan bergabung dengan Night Watcher. Walaupun Chris tinggal di pedesaan, tapi dia terbilang paling tampan. Dia sudah menjadi idola banyak perempuan sejak masih kecil. Waktu SMA, dia bersekolah di kota. Tapi karena Chris berasal dari desa, perundungan mulai terjadi. Padahal Chris tidak pernah mencari gara-gara, tapi kakak kelasnya selalu mengganggu. Mereka iri dan tidak terima wanita incaran atau pacar mereka menyukai Chris yang saat itu selalu menjadi lelaki paling tampan di sekolah. Chris sering dicegat saat pulang sekolah, mereka sengaja menunggu di gerbang. Dulu, Chris harus melawan 5 orang dalam satu waktu. Mereka semua babak belur di tangan Chris. Setelah kejadian itu, Chris dipanggil kepala sekolah. Karena nilai Chris yang standar dan ditambah berkelahi sampai menyebabkan temannya masuk rumah sakit, Chris langsung dikeluarkan dari sekolah. Chris terpaksa harus pulang ke kampung, pulang ke rumah orang tuanya. Saat akan pulang, Chris bertemu dengan kawanan perampok. Karena tidak ada rencana akan melakukan apa di masa depan, Chris mengikuti kawanan perampok ini. Mereka mengatakan akan pergi ke utara, karena di sana ada banyak harta peninggalan yang ada di makam orang kaya. Begitu mereka menggali, tiba-tiba ada Blue Ghost yang menyerang mereka. Semua kawanan perampok itu tewas seketika, sedangkan Chris berhasil diselamatkan. Kemudian, dia bergabung dengan Night Watcher. Cerita ini sering menjadi bahan ejekan andalan yang dikeluarkan Damar dan yang lainnya. Kembali ke masa sekarang, Lilia memandang gadis kecil itu sembari bertanya, "Lin, kami ingin pergi ke desamu. Apa bisa kamu ajak kami pergi sekarang?" Nama gadis kecil itu adalah Harlin. Begitu melihat tatapan penuh kasih dari Lilia, Harlin menjadi penurut dan segera menjawab dengan tersenyum ramah, "Aku juga harus pergi sekarang, ini sudah waktunya aku harus memasak." Damar segera mengangkat keranjang anyaman Harlin. Setelah berjalan cukup lama, mereka masih harus berjalan 20 menit lagi. Hari sudah mulai gelap, matahari mulai tenggelam sepenuhnya. Mereka mulai bertemu dengan rumah-rumah penduduk desa. Rumah-rumah sederhana khas tahun 90-an. Dinding yang masih terbuat dari bambu, batu bata dan tanah liat sebagai perapian untuk memasak, lantai yang masih dari tanah. Harlin menunjuk ke arah depan sambil malu-malu, "Kita sudah sampai di desaku." Damar menghela napas lega, setelah berjalan berjam-jam lamanya, akhirnya mereka sudah sampai di Flat Village. Ada sawah di kanan jalan. Beberapa kebun milik warga sekitar. Beberapa orang masih sibuk dengan hasil panen mereka. Beberapa yang sudah pulang membawa cangkul di pundak mereka sambil melihat Damar dan yang lainnya dengan heran. Hampir tidak ada orang luar yang masuk ke desa mereka, tapi Damar datang beramai-ramai, tentu saja menarik perhatian warga setempat. Selain itu, seragam Night Watcher yang mereka kenakan terlihat asing untuk warga lokal. Mereka membawa ransel dan senjata, tidak terlihat seperti turis yang sedang berkunjung untuk liburan. Mereka tidak terkejut, tapi lebih ke penasaran siapa Damar dan yang lainnya ini. Apa tujuan mereka? Maklum, informasi yang masuk ke desa ini juga terbatas. Mereka tentu tidak pernah mendengar apa itu Night Watcher. "Apa kamu kenal Balwin?" tanya Lilia. "Iya," Harlin menjawab dengan sepenuh hati. "Om Balwin adalah orang paling pintar di desa kami. Aku dengar saat dia masih muda, Om Balwin pergi ke kota besar selama 10 tahun untuk bekerja. Katanya dia sering membawakan mainan untuk anak-anak di sini. Setelah itu, dia menunjuk ke dataran yang lebih tinggi. Di atas sana, ada rumah bata merah yang berdiri sendiri tanpa ada rumah-rumah lain di samping kiri dan kanan.
Itu adalah rumah Om Balwin, kata Harlin. Damar mengangguk lalu berkata, rumahmu di mana? Kami antarkan sekalian baru ke rumah Om Balwin. Harlin menggelengkan kepalanya dan berkata, rumahku ada di bawah rumah Om Balwin. Damar melihat sebuah rumah seperti gubuk di jalan bawah rumah bata merah. Di depan rumah itu berdiri seorang wanita berusia 30-an yang sedang melihat ke arah mereka. Terlihat raut khawatir dari wajahnya. Selain itu, ada seorang anak kecil yang sedang duduk di tanah bermain sesuatu. Ibu, Harlin yang melihat ibunya itu segera melambaikan tangan dan berjalan pulang. Damar dan yang lainnya buru-buru mengikuti Harlin. Penampilan ibu Harlin sedikit berbeda dengan penduduk lainnya, kulitnya tampak lebih putih pucat. Benar yang dikatakan Harlin, ibunya sakit, maka dari itu dia tidak bisa keluar rumah dan melakukan pekerjaan berat seperti bertani. Insting Lilia sebagai dokter langsung aktif. Dia melihat kaki ibu Harlin dan mengerutkan kening. Ibu Harlin memandang Damar dan yang lainnya dengan ragu, kalian. Damar tersenyum ramah dan berkata, kami datang ke sini untuk berkunjung. Kebetulan kami bertemu dengan Harlin saat sedang istirahat, kami datang ke sini untuk bertemu dengan Balwin. Jadi, kami meminta bantuan Harlin untuk mengantar kami. Oh, teman Balwin. Saat mendengar nama Balwin, ibu Harlin menjadi lebih tenang, Balwin ada di rumah. Harlin berkata dengan penuh semangat, Bu, kakak-kakak ini sangat baik. Kakak ini memberiku snack. Tio, sini, lihat kakak bawa sesuatu untukmu. Harlin mengeluarkan dua makanan ringan yang dia simpan di tas kecil miliknya. Adik Harlin sedang menganyam bambu untuk dijadikan keranjang mini, mungkin dia sedang membuat mainannya sendiri. Di desa, anak-anak kecil menganyam bambu di usia dini adalah hal yang lumrah. Mereka dapat menguasai hal ini karena sudah terbiasa melihat saudara atau orang tuanya menganyam. Tio segera menyudahi anyamannya dan segera berlari menuju kakaknya. Dia menyeka ingus yang keluar dari hidung dengan baju bagian bawahnya. Harlin memberikan dua bungkus snack kepada adik kesayangannya itu dengan gembira. Dia ikut senang saat melihat adiknya lompat-lompat kegirangan. Kakak, kamu mau? Tanya Tio. Terlihat jelas Harlin menelan ludahnya. Tapi dia segera menggelengkan kepala dan menjawab, kakak sudah makan banyak sekali tadi. Ini semua khusus untuk Tio. Hore! Tio kembali melompat dan berlarian ke sana kemari menunjukkan kebahagiaannya. Dia segera membuka bungkus camilan itu dan segera bersembunyi dari Damar dan yang lainnya. Harlin sangat dewasa, kata Lilia sambil tersenyum, kalau begitu, jangan menunda-nunda lagi. Ayo kita pergi ke Balwin dulu. Nanti kalau urusan kami sudah selesai, main dengan kami ya Harlin. Baik, jawab Harlin dengan senyum polos. Damar memandang gadis kecil yang harus dewasa dipaksa keadaan. Dia menghela napas berat dan berkata, sakit harus menjadi dewasa karena keadaan. Bersambung.